Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wita Rosita dari kelas akuntansi 3D Universitas Kuningan. Saya di sini akan memaparkan materi tentang anak muda dan kebiasaan berbagi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Dan semoga bagi yang menjalankan diberi kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga di bulan suci Ramadan ini COVID-19 segera pergi dari muka bumi dan kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Oke, materi yang pertama yaitu anak muda. Anak muda atau masa muda adalah masa merujuk pada seseorang antara usia 17 tahun hingga 25 tahun, atau bisa dikatakan juga masa remaja. Remaja adalah suatu periode transisi dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa, dimasuki pada usia kira-kira 10 tahun hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 hingga 22 tahun. Di mana pada masa itu terjadi proses pematangan, baik itu pematangan fisik maupun psikologisnya. Nah, di masa itu pula anak-anak tidak dikatakan anak-anak baik itu dari bentuk tubuh, cara berpikir maupun tindakannya. Tidak juga dikatakan sebagai orang dewasa yang telah matang pemikirannya. Karena di dalam masyarakat modern sendiri, anak muda dikenal sebagai anak di akhir usia belasan tahun dan anak yang berakhir pada usia 20 tahun atau setelah menyelesaikan jenjang pendidikannya dan akan memasuki dunia pekerjaan dan bisa mengenal beberapa tanggung jawab atas kedewasaan lainnya. Nah, materi yang selanjutnya yaitu tentang berbagi. Berbagi adalah memberikan atau menerima segala sesuatu, baik itu berupa barang, uang, cerita, kisah. Bagi setiap orang itu merupakan hal penting, karena berbagi tidak atas sesamanya saja, tetapi bisa juga kepada Tuhan, alam, atau apapun yang ada di bumi ini. Dan dalam Islam sendiri, berbagi dikenal sebagai sedekah. Sedekah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan spontan dan sukarela tanpa batasan waktu dan ukuran tertentu. Sedekah merupakan tindakan yang paling baik dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berbagi pula memiliki ungkapan yaitu tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Maka kita sebagai umat Islam diwajibkan atau dianjurkan untuk sering berbagi kepada sesamanya agar kita bisa memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi orang lain. Berbagi dalam Islam terdiri dari 4, zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Zakat sendiri yaitu memberikan sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ukuran tertentu, dalam waktu tertentu dan orang tertentu. Zakat diwajibkan bagi seseorang. Kenapa bisa dikatakan begitu? Kita ambil contoh yaitu zakat fitri. Zakat fitri diwajibkan bagi umat Islam yang menjalankan ibadah puasa yang dilaksanakan pada akhir menuju bulan Ramadan yang telah ditentukan besaran jumlahnya pada setiap orang yang akan melakukan zakat. Karena dengan kita memberikan zakat fitri, itu kita akan memberikan juga kepada fakir miskin yang membutuhkan. Nah, berbagi yang kedua yaitu sedekah. Sedekah yaitu memberikan harta, dan bisa dikatakan juga sedekah merupakan cakupan lebih luas dari zakat. Karena sedekah sendiri bisa dilakukan kapan saja dan tidak ditentukan seberapa ukurannya. Maka dengan itu sedekah sangat mudah dilakukan bagi setiap umat Islam. Berbagi yang ketiga yaitu infak. Infak merupakan menafkahkan harta, dan infak itu lebih umum dibandingkan dengan sedekah dan zakat. Karena di dalam Al-Quran sendiri, infak bisa sering muncul dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan berbagi yang terakhir yaitu wakaf. Wakaf adalah menahan suatu benda
yang kekal zatnya dan yang dapat diambil manfaatnya dan guna diberikan di jalan kebaikan. Kalian tahu nggak apa hikmah dari berbagi? Oke, hikmah berbagi ada 5, yaitu berbagi itu mulia, berbagi adalah bersyukur, berbagi itu amanah, berbagi itu prestasi, dan yang terakhir, berbagi itu investasi. Kenapa sih bisa dikatakan seperti itu? Karena berbagi merupakan hal yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan berbagi itu merupakan salah satu cara kita bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Agar kita selalu bersyukur kepadanya, maka harus kita lakukan berbagi. Dan berbagi pula telah dicantumkan dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayat agar kita melakukan berbagi atau sedekah kepada sesamanya, Tuhan dan alam. Berbagi juga merupakan suatu prestasi bagi kita, entah itu prestasi di dunia maupun di akhirat. Di dunia sendiri kita akan mendapatkan prestasi bahwa kita akan bermanfaat bagi sesamanya ataupun bagi semua yang ada di bumi ini. Sedangkan prestasi untuk di akhirat yaitu kita akan mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya dan segala pahala agar dapat menolong kita di akhirat nanti. Dan bisa dikatakan juga berbagi itu investasi karena berbagi adalah suatu cara agar kita dapat menyimpan pahala untuk kita bisa mendapatkan pertolongan di sisinya. Dari 5 hikmah di atas ada juga makna dari berbagi. Makna dari berbagi adalah mencurahkan harta, tenaga, pikiran maupun jiwa kita, itulah berbagi. Berbagi adalah cara kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Misalnya saja ya, kita ingin bahagia, maka berbagilah kebahagiaan kepada sesamanya. Dan jika kita ingin kaya, maka kita berbagilah sebagian dari rezeki kalian. Untuk kita mendapatkan itu, maka kita harus memberi. Karena dengan memberi kita akan menerima. Ketika kita berbagi, maka kita akan menjadi manusia yang sangat bermanfaat bagi Tuhan, sesama, alam, dan apapun yang ada di dunia ini. Terlepas dari hal-hal hikmah dan makna berbagi, di sini juga kita akan mendapatkan manfaat dari berbagi, yaitu ada 4. Semakin kita banyak berbagi, maka semakin kita juga dihormati dan dihargai oleh sesamanya. Karena dengan kita berbagi, maka kita akan memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi mereka. Dan kedua yaitu manfaat bersyukur. Karena dengan berbagi, maka kita telah memberikan satu tindakan bahwa kita telah bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan manfaat yang ketiga yaitu manfaat meningkatkan kepedulian sosial. Dengan berbagi itu sendiri, kita akan mencerminkan kepada orang lain bahwa kepedulian sosial itu sangat penting bagi kita sesama manusia agar kita dapat hidup rukun dan saling menguntungkan di dunia ini. Dan manfaat yang keempat yaitu menciptakan persaudaraan dan persatuan. Karena dengan berbagi sendiri, kita akan menjaga silaturahmi kepada sesamanya, memberikan manfaat, memberikan kebahagiaan kepada sesamanya, dan pokoknya yang paling penting yaitu membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Di sisi lain, berbagi itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik itu dari cara yang paling sederhana sampai dengan cara yang paling mulia di hadapannya. Materi yang terakhir yaitu mengenai pengetahuan anak muda terhadap kebiasaan berbagi. Masih banyak sekali anak muda yang memandang bahwa kebiasaan berbagi hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dewasa dan oleh orang-orang yang mampu saja. Padahal pada keadaan saat ini sedang maraknya pandemi COVID-19 dan
kita juga sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Seharusnya anak muda lebih membiasakan diri untuk berbagi. Karena berbagi itu tidak berupa hal uang ataupun materi saja. Karena berbagi itu juga bisa berupa barang, perilaku terhadap sesama, dan banyak lainnya deh pokoknya. Nah, dengan berbagi pula kita bisa memberikan banyak manfaat bagi seluruh manusia di bumi ini. Karena berbagi itu memberikan manfaat bagi pelakunya maupun penerimanya, baik itu dari fisik, rohani maupun perjalanan hidupnya. Nah, di sini saya akan menampilkan contoh anak muda dan kebiasaan berbagi. Kita lihat cuplikannya. Ini dia. Nah, dengan cuplikan video tadi kita bisa mempelajari hal yang paling utama, yaitu bahwa anak muda harus bisa membiasakan diri untuk berbagi kepada sesamanya. Karena dengan berbagi kita bisa memberikan manfaat dan kebahagiaan walaupun dengan hal yang paling kecil yang bisa kita lakukan. Oke, sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberi kesehatan dan bisa segera melakukan aktivitas seperti biasa. Dadah.